Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai teks laporan hasil observasi. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai pengertian dan ciri-ciri umum teks laporan hasil observasi. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang struktur teks laporan hasil observasi. Sebelum kita mempelajari ke struktur teks laporan hasil observasi, mari kita cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan struktur. Nah, di sana bisa kalian lihat bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun yang disusun dengan pola tertentu, pengaturan unsur atau bagian dari suatu objek atau sistem. Ya, jadi struktur itu adalah cara sesuatu disusun atau dibangun berdasarkan dengan pola-pola tertentu. Sedangkan struktur teks adalah hubungan antara unsur-unsur yang membentuk teks sebagai satu kesatuan. Urutan suatu teks yang berhubungan satu sama lain sehingga teks itu tersusun secara sistematis. Yang perlu kalian garis bawahi adalah bahwa struktur teks merupakan urutan suatu teks yang berhubungan satu sama lain. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang urutan teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi atau yang disebut dengan teks LHO. Yang pertama yaitu definisi umum. Yang kedua, definisi bagian. Yang ketiga, definisi manfaat. Dan yang keempat yaitu penutup. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari struktur teks LHO ini. Dimulai dari yang pertama yaitu definisi umum. Bagian awal dari teks LHO itu disebut dengan definisi umum. Ya, kalian bisa lihat pada layar. Pada bagian ini dijabarkan pembukaan yang memuat informasi umum mengenai objek yang diteliti atau diamati, meliputi pengertian atau definisi objek tersebut secara singkat. Ya, biasanya dalam bagian ini juga dijelaskan apa saja latar belakang dilakukan pengamatan hingga garis besar observasi atau penelitian itu dilakukan. Ya, jadi secara singkatnya definisi umum ini merupakan bagian pembuka atau sebagai gambaran terkait laporan hasil observasi secara keseluruhan. Ya, jadi di sini biasanya dijelaskan pengertian atau deskripsi umum mengenai objek yang diamati. Contohnya, nah di sana ada contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul kelapa. Pohon kelapa atau disebut juga pohon nyur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa sampai atau mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Tumbuhan ini berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia. Namun, sekarang sudah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Jika kalian perhatikan, maka pada contoh teks LHO yang berjudul kelapa ini, pada bagian awalnya yaitu mendeskripsikan mengenai pengertian secara umum tentang pohon kelapa. Ya, jadi pada definisi umum ini disebut juga gambaran awal, ya, secara menyeluruh apa sih yang diteliti, ya, apa sih yang diamati. Nah, itu pada bagian definisi umum ini dijabarkan.
Kemudian yang kedua yaitu definisi bagian. Definisi bagian yaitu struktur teks LHO yang kedua. Definisi bagian. Apa definisi bagian? Bagian ini menjelaskan isi dan pembahasan mengenai hasil observasi yang dilakukan. Definisi bagian menjadi inti dari laporan hasil observasi. Ya, di sini menjelaskan isi dan pembahasan mengenai objek yang diamati. Ya, biasanya dalam definisi bagian ini juga menyertakan bagian-bagian dari objek yang diamati. Ya, kalau misalnya yang diamati adalah tumbuhan, maka kalian atau kita bisa membuat teks laporan hasil observasi ini dengan menyertakan apa sih bagian-bagian dari tumbuhan yang kita amati. Ya, kalau misalnya kita yang diamati adalah hewan, maka kita juga bisa menjelaskan hewan tersebut berkembang biak dengan cara yang seperti apa. Nah, kemudian habitatnya di mana. Kemudian makanannya apa? Apakah hewan tersebut termasuk pemakan rumput atau tumbuhan, pemakan daging atau pemakan segalanya. Nah, pada contoh teks laporan hasil observasi kelapa, di sana memang disebutkan bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Pohon kelapa atau pohon nyur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Nah, pada bagian definisi definisi bagian, biasanya kalian akan menemui ya bagian-bagian dari objek atau benda yang kalian amati. Kalau di contoh kalian juga bisa lihat sendiri, di sini ada yang menyebutkan bagian-bagian dari pohon kelapa ya, mulai dari buah kelapa, pelepah, akar, buah kelapa terdiri sabut, tempurung, kulit, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Nah, di sana kalian bisa melihatnya bahwa pada definisi bagian ini menjelaskan bagian-bagian mengenai objek yang kita amati. Kemudian, struktur laporan hasil observasi yang ketiga adalah definisi manfaat. Apa isi dari definisi manfaat? Bagian ini menjelaskan manfaat dari objek yang dilaporkan. Apa saja manfaat dan kegunaan objek pengamatan dituliskan secara detail pada bagian ini, baik manfaat secara langsung maupun manfaat yang disampaikan secara tidak langsung. Biasanya pada bagian definisi manfaat ini mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Jika binatang, ya toh, ada bagian yang menjelaskan mengenai manfaat-manfaat dari binatang tersebut. Misalnya, ya, kalau binatang kerbau, ya, di sana biasanya akan menjelaskan bahwa selain diambil dagingnya, kerbau juga bisa dimanfaatkan sebagai alat pertanian tradisional, yaitu sebagai alat pembajak sawah. Nah, tetapi pada contoh kali ini saya masih akan menjelaskan mengenai manfaat pohon kelapa. Berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Nah, jelas ya, pada definisi manfaat ini atau pada bagian definisi manfaat ini dijelaskan mengenai manfaat dari objek yang kita teliti. Ya, kalau dari awal kita sebagai contoh adalah teks LHO berjudul kelapa, maka di definisi manfaat ini sama. Yang dijelaskan yaitu manfaat dari pohon kelapa tersebut, baik
dari segi buahnya bisa dimanfaatkan ya. Kalian juga bisa menambahkan lagi. Kemudian pada yang struktur yang terakhir yaitu penutup. Nah, penutup ini sifatnya opsional ya. Artinya apa? Pada sebagian teks laporan hasil observasi itu terdapat penutup. Tetapi pada sebagian teks laporan hasil observasi lagi tidak ada struktur penutupnya. Jadi untuk struktur yang keempat ini bersifat opsional. Artinya boleh ada dan boleh tidak, karena semua teks laporan hasil observasi belum tentu memiliki struktur yang paling akhir ini, penutup. Lalu apa isi dari penutup? Struktur LHO yang terakhir adalah bagian penutup. Sesuai namanya, bagian ini berfungsi untuk menutup laporan hasil observasi. Bagian ini merupakan bagian rincian akhir dari teks yang juga berisi kata-kata penutup laporan dari penulis ya. Seperti pada penutup umumnya, pada bagian ini juga menjelaskan ringkasan dan kesimpulan dari laporan yang sudah dibahas. Terkadang bagian penutup ini juga disatukan dengan bagian definisi manfaat, sehingga bagian yang keempat ini bersifat opsional karena bisa disertakan dengan definisi manfaat. Baik, kita perhatikan contohnya. Nah, di sana kalian bisa melihatnya. Para dokter gigi juga meyakini bahwa tumbuhan yang berasal dari pesisir Samudra Hindia ini bisa mencegah gigi berlubang. Sedangkan batang pohonnya sangat bermanfaat untuk pembuatan janur, pembungkus ketupat, dan masih banyak lagi. Hampir sama dengan dengan struktur definisi manfaat, tetapi pada bagian penutup ini juga bisa disertai dengan kesimpulan. Nah, ini para dokter gigi juga meyakini bahwa tumbuhan yang berasal dari pesisir Samudra Hindia. Nah, ini sudah dijelaskan sebelumnya. Sudah dijelaskan pada bagian awal, yaitu bagian dari definisi umum bahwa tumbuhan kelapa ini berasal dari pesisir Samudra Hindia. Nah, tetapi pada bagian ini dibahas lagi ya, ditonjolkan lagi pada bagian penutup dan digabung dengan definisi manfaat. Sekian ya pembelajaran kita mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Semoga kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.